PHDI Provinsi Papua kepada Bapak Ikomang Alim Wardana SEMRI dengan hormat disilakan. Sambutan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Tadi sudah mendengar banyak ujangan siraman rohani dari Gereja Acari Nande. Untuk itu mari kita berikan aplaus sekali lagi karena kita sudah banyak mendapat siraman rohani pertama yang ada di Provinsi Papua. Tapi sebelum saya membacakan sambutan, izinkan saya ada pantun sedikit. Pantun di awal, kopi diseduh dengan air panas. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Gubernur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Anton Tonimote selaku staf ahli Gubernur bidang pengembangan masyarakat adat dan budaya, yang kami hormati Bapak Kapolda yang diwakili oleh Bapak Wakil Wakapolda yang mulia, Ketua MNT atau yang mewakili, yang kami sampaikan Ide Panitia Ibu Acari Nade dan para tokoh agama yang datang dari Bali yang kami saksikan, yang kami hormati Ketua DPR Papua, yaitu Ketua PHDI Pusat dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dewa Suwati yang juga selaku Sekretaris Bidang Ekonomi Kesejahteraan pada PHDI Pusat, dan beliau juga selaku Ketua PHDI Papua Tengah. Yang kami hormati Bapak Pangdam 17 Cendrawasih atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kejaksaan di Papua atau yang mewakili Ketua Pengadilan di Papua dan Lantamal 10 Jayapura, dan lalu Silas Papari, pimpinan instansi TNI Polri, Satuan Kerja Pemda Provinsi Papua, Wali Kota Jayapura, Kakanwil Kementerian Agama, Ketua PSM Pusat yang kami hormati, Kapolresta Jayapura, Kota Jayapura, Kapolres Kerong dan Kapolres Jayapura, Kapolsek Abipura, Kapolsek Jayapura Selatan, Bapak Dandim Kota Jayapura yang kami hormati, yang terhormat juga Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Kementerian Agama Provinsi Papua dan Kota Jayapura, yang kami hormati Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris yang kami sebut dengan Opung Pasar Ibu. Beliau adalah tokoh senior di Papua, dan sekali lagi saya atas nama Ketua Persada mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Demikian juga pada Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Jayapura yang saya hormati, yang kami hormati juga ibu-ibu dan wanita BKRI, BHDI, GDW, serta undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Kiranya Tuhan melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesehatan, dan salam kerukunan. Rukun, rukun, rukun. Mohon diulangi, salam kerukunan. Rukun, rukun, rukun. Sebagai umat yang beragama, pertama-tama marilah kita memanjatkan Anayu Bagir, puja pengastuti kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa,
Tuhan Yang Maha Kuasa atas sumber anugerahnya kita dapat berada di gedung Semi Hotel dalam rangka merayakan perayaan Hari Raya Suci Dharma Candi tahun 2025 yang mana tahun Saka 1947. Sekali lagi kehadiran Bapak Ibu selaku tokoh pimpinan agama, pimpinan instansi, saya atas nama lembaga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan yang berbaik ini, saya selaku lembaga pertama-tama mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian sudah hadir pada undangan kami walaupun di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu, namun dalam kehadiran kami mengaturkan banyak terima kasih. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga mengucapkan selamat merayakan Hari Paskah pada umat Kristiani di tanah Papua. Demikian juga pada umat Islam yang sudah merayakan Idul Fitri, saya juga atas nama lembaga mengucapkan minal aidin wal faidin. Semoga Tuhan apa yang menjadi harapan kita semua dapat berjalan dengan lancar. Bapak Gubernur atau Bapak Ibu, kita sudah mendengar bersama apa yang disampaikan oleh tiga acara, bagaimana kita bisa menekan diri dengan cara melaksanakan catur berata penyepian. Yang dimaksud dengan catur berata penyepian yaitu ada 4 hal yang harus dilakukan oleh umat Hindu di seluruh tanah Papua. Terutama bagaimana kita tidak boleh menyalakan api dalam arti tidak diperkenankan untuk beraktivitas sebagai ibu rumah tangga mungkin setiap hari menyalakan kompor, tapi pada saat hari raya Nyepi tidak diperbolehkan. Dengan demikian juga ada yang kedua disebut dengan amati karya. Jadi amati karya tidak boleh bekerja, berarti aktivitas di luar. Amati lelamunan, tidak boleh berpergian kemana-mana. Jadi mati dulu hanya diam di tempat, bagaimana kita mendalami ajaran agama. Yang terakhir yaitu amati lelamunan, artinya tidak boleh mendengarkan atau menerima atau mengadakan hiburan, kesenangan, jadi tidak diperbolehkan. Kalau di Bali yang saya tahu itu pas hari raya Nyepi, mohon maaf yang Bapak Ibu yang suka Google untuk sementara internetnya diputus, artinya tidak ada jaringan. Itu yang saya tahu. Tapi bisa begitu juga kita tahu bersama di hari raya Nyepi, tepatnya tanggal 29 Maret 2025, terutama yang di Bali tidak ada aktivitas sedikit pun. Terutama Bapak Ibu juga bisa lihat apabila ingin berpergian di Bali, berarti bandara sudah tidak ada keluar masuk, artinya tidak ada penerbangan. Jadi Bapak Ibu yang ingin berlibur ke Bali, jadi untuk hari raya Nyepi mohon maaf tidak dibolehkan ke sana kemari. Itulah hikmah daripada hari raya Nyepi, bagaimana kita bisa mengefisiensi baik itu tenaga, pikiran dan semuanya menjadi nol dan zero. Perayaan hari Nyepi tahun 1947 di tahun 2025 mengambil tema Manama Sewa menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tadi juga sudah disampaikan oleh acara yang sudah banyak. Tapi yang saya ditekankan sedikit sini bahwa untuk menuju Indonesia Emas 2045, bagaimana kita menciptakan sumber daya manusia, sumber daya alam, sehingga ke depan bagaimana kita menitipkan negara ini kepada generasi muda, sehingga arah pembangunan kepada Indonesia untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Nah, itulah kita menjadi tonggak untuk bagaimana kita bisa memberikan nasihat ujangan kepada para anak-anak muda kita. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami hormati serta hadirin yang
berbahagia. Di dalam perkembangan masyarakat era modern ini banyak terjadi berita informasi yang bersifat provokatif yang mengarah ke sara bahwa yaitu zaman mana saat orang gampang marah dan mudah terprovokasi satu sama lain. Sebagai majelis tertinggi umat, itu mengajak kita semua untuk bergandengan tangan menjaga persaudaraan, kerukunan, kebersamaan, ketentraman, kedamaian dan keharmonisan demi terwujudnya masyarakat Papua yang unggul, mandiri dan modern. Dharma Sakti dilaksanakan setelah semua rangkaian upacara ini selesai dilaksanakan melalui Dharma Sakti. Diharapkan para umat sedharma dapat berkumpul dan saling mengucapkan maaf dan bersilaturahmi dengan sesama agama lain. Sehingga pada kesempatan ini kami atas nama panitia dan lembaga mengadakan silaturahmi atau silaturahmi yang kami sebut. Sehingga pada kesempatan ini juga kita bisa merasakan bagaimana kedamaian di Papua bisa kita lakukan dengan baik. Melalui Dharma Sakti ini kita berupaya melepaskan egoisme sempat sempit masing-masing dan mengedepankan modernisasi keberagaman, mengedepankan keberagaman, kebersamaan dengan tetap menjaga adat istiadat, budaya serta persatuan dan kesatuan seperti yang disebutkan pada kitab Sutasoma, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Manggula. Semuanya mempunyai inti yang sama, yaitu berdasarkan pada Dharma sebagai kebenaran yang sejati. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, demikian yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum kami mengakhiri sambutan ini, kami atas nama lembaga di Provinsi Papua mohon bimbingan arahan selalu untuk mengambil bagian dalam pembangunan Provinsi Papua, dan sekaligus atas nama umat Hindu pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur dan seluruh jajarannya atas ajaran, bimbingan serta bantuan kepada umat Hindu selama ini. Begitu juga kepada Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, Wali Kota Jayapura, Bupati Papua dan jajarannya, pimpinan BUMN dan BUMD dan seluruh jajaran yang mendukung, sehingga tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas bantuan dan dukungannya sehingga pimpinan dapat berjalan dengan baik. Kepada seluruh tokoh-tokoh agama, Provinsi Papua, kabupaten kota, tokoh adat, lembaga agama, tokoh perempuan dan pemuda, kami juga mengucapkan banyak terima kasih yang selalu mengajak kami bersama-sama menjaga kerukunan, kebersamaan dan berkoordinasi yang baik selama ini menjadi perlu dijaga dan ditingkatkan terus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian, sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi tahun baru Saka 1947. Semoga kita selalu dalam lindungan Idris Yang Maha Kuasa. Terima kasih, dan saya akhiri dengan mengucapkan Dharma Sakti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam rukun, 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 rukun. Ada kegiatan sambutan dari Ketua PHD. Tadi saya awali dengan ketum, sehingga saya akhiri dengan ketum juga. Izinkan saya membacakan ketum. Burung dara ada di mana-mana. Burung cendrawasih adanya di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Mari kita ciptakan kedamaian di tanah Papua. Sambutan dari Ketua Mobil Depok Provinsi Papua. Om Swastiastu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kerukunan. Sekali lagi, salam kerukunan. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati PJ Gubernur Provinsi Papua yang diwakili oleh staf ahli. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua. Yang saya hormati Kapolda Papua atau yang diwakili, Pangdam 17 Cendrawasih, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Ketua Pengadilan Tinggi Papua. Yang saya hormati Danlan Tamak 10 Jayapura dan Lanut Silas Papare. Yang saya hormati pimpinan instansi vertikal TNI, Polri, Satuan Kerja di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Papua. Yang saya hormati para bupati dan wali kota yang berkesempatan hadir atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua PSN Pusat. Yang saya hormati Kapolres Kota Jayapura, Kapolres Jayapura, Kapolres Kelong. Yang saya hormati Kapolsek Abepura, Kapolsek Jayapura Selatan, Dandim Kota Jayapura. Yang saya hormati Yang Mulia Ketua Majelis Rakyat Papua, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan umat Hindu se-Provinsi Papua. Yang saya hormati Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua yang diwakili oleh Sekretaris Umum. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Ormas Keagamaan yang berkesempatan hadir, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Jayapura, hadirin undangan yang tidak sempat saya sebutkan. Pertama-tama sebagai insan yang agamis, saya mengajak kita untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa Allah yang kita sembah. Oleh karena limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita boleh diberi kesempatan hadir dalam rangka kegiatan Dharma Santi, rangkaian Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 tahun 2025. Semoga apa yang menjadi harapan kita semua dapat terwujud dengan baik. Bapak Gubernur, hadirin dan undangan yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua beserta seluruh jajaran, kami menyambut dan mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku hadirin yang telah hadir dalam kegiatan Dharma Santi ini yang dirayakan oleh seluruh umat Hindu se-Indonesia, termasuk umat Hindu yang ada di tanah Papua. Hari Raya Nyepi merupakan perayaan Tahun Baru Hindu berdasarkan penanggalan atau kalender Saka. Tidak seperti perayaan Tahun Baru Masehi. Tahun Baru Saka dimulai dengan menyepi, berdiam diri di dalam rumah untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita seperti biasa, Hari Raya Nyepi dapat diartikan sebagai hari penyucian diri manusia dan alam. Adapun tema Nyepi tahun 2025 adalah Manawasewa Manawasewa, mewujudkan Indonesia Emas 2045, yang dimana Manawasewa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti melayani manusia sama dengan melayani Tuhan. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap pelayanan kepada sesama manusia merupakan bentuk nyata dari pengabdian kepada Tuhan. Sedangkan Indonesia Emas 2045 adalah visi besar Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju, adil dan makmur. Pada peringatan 100 tahun kemerdekaan, visi ini mengharapkan kontribusi seluruh elemen masyarakat, termasuk umat Hindu di tanah Papua, terlibat dalam membangun melalui harmoni sosial, inovasi, dan pendekatan kebijaksanaan spiritual. Tema Hari Raya Nyepi
sebagai landasan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, umat Hindu diajak menjadi bagian dari masyarakat yang inklusif, harmonis, dan progresif. Bapak PT Gubernur, hadirin undangan yang saya hormati. Kegiatan Dharma ini adalah rangkaian perayaan Hari Raya Nyepi yang dapat diartikan sebagai kegiatan silaturahmi dan perdamaian yang digelar umat Hindu berupa pertemuan untuk saling memaafkan kesalahan masing-masing dan berjanji untuk tidak membuat kesalahan lagi di kemudian hari. Tujuannya untuk meningkatkan kerukunan, kedamaian, dan harmoni antar umat. Melalui Dharma Sakti ini kita diajak untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan melayani sesama sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan, dan dengan memanfaatkan teknologi secara bijaksana kita dapat memperkuat moderasi beragama, menciptakan harmoni spiritual, dan berkontribusi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2040. Mengakhiri sambutan ini, saya terinspirasi dengan renungan suci yang telah disampaikan. Maka ini saya sampaikan, kita memang tidak akan pernah bersama dari sisi Tuhan, tapi dari sisi kemanusiaan kita pasti menjadi sesama. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya juga mengajak umat Hindu dalam pencanangan Hari Bumi yang jatuh pada tanggal 22 April. Di lingkungan Kementerian Agama telah dicanangkan akan ada penanaman 1 juta pohon matoa. Maka kiranya umat Hindu berpartisipasi di lingkungan rumah ibadah masing-masing, terlibat dalam menanam pohon sebagai bagian dari penghargaan kita kepada alam kita itu. Akhirnya